Yang semangat dengarkan firman Tuhan katakan yeay. Haleluya. Yuk mari kita lihat Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tetapi dalam terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup, ini lebih gampang, lebih mudah dimengerti. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang dengar kata Injil, Injil gitu. Kayaknya agak apa sih itu Injil gitu ya. Nah, tetapi di sini terjemahan FIH berkata begini. Ia berkata kepada mereka, kalian harus pergi ke seluruh dunia mengabarkan berita kesukaan. Garis bawahi kata berita kesukaan. Oke, mantap. Berita kesukaan kepada setiap orang dimanapun juga. Jadi Tuhan Yesus bilang begini nih kepada setiap orang percaya. Dikatakan demikian, pergilah. Artinya kita gak boleh diam toh ya, kalau pergi ya, namanya kita harus bertindak melakukan sesuatu ya. Tetapi jelas banget disuruh begini, pergilah untuk mengabarkan berita kesukaan. Ini lagi ya, kadang-kadang kita juga bingung ya, apa sih maksudnya berita kesukaan itu? Kadang-kadang kita suka gampang dengernya gini, berita kesukaan itu ketika ada orang berkata, saya kasih mobil buat kamu, gratis, itu berita kesukaan. Tetapi firman Tuhan jelas banget nih, ada satu kabar berita kesukaan yang perlu kita dengar hari ini. Dikatakan di dalam Kisah 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi apa sih Pak maksudnya? Belum paham juga nih. Oke, gini saudara. Berita kesukaan Tuhan adalah begini, bahwa saudara setiap kita menjadi orang yang diselamatkan, tetapi bukan hanya kita, tetapi kita dan seisi keluarga kita akan diselamatkan bagi Kristus Yesus Tuhan. Jadi saudara, itu adalah berita keselamatan, bahwa saya dan saudara dan keluarga kita bersama-sama akan hidup berbahagia bersama-sama di bumi dan juga nanti di sorga. Pak, bagaimana bisa bahagia bersama-sama di bumi sama di sorga? Jawabannya adalah karena Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kristus ada di dalam keluarga kita. Kristus ada dalam rumah kita. Tepuk tangan bagi nama Dia yang menyelamatkan. Saudara, oleh karena itu hari ini judul khotbahnya adalah bilang kiri-kiri, bahagia bersama-sama. Amin. Jadi khotbahnya judulnya hari ini apa? Bahagia bersama-sama. Jadi gini, jangan bahagia sendiri sorangan wae. Jangan bahagia sendirian aja. Tapi kita harus bahagia bersama-sama. Bagaimana supaya kita bisa bahagia bersama-sama? Yaitu adalah bukan hanya kita yang percaya Tuhan Yesus, tetapi keluarga kita juga percaya Tuhan Yesus. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, keluarga kita percaya Tuhan Yesus, Kristus ada dalam kehidupan kita, Kristus ada dalam keluarga kita, Kristus ada di rumah kita, maka Kristus yang menjadikan segalanya menjadi baik. Tepuk tangan bagi nama Yesus. Yesus yang menjadikan kehidupan kita dan mengubahkan kita menjadi bahagia. Pak, kalau nggak punya duit bagaimana? Kasihan dong. Saya percaya begini saudara, kunci kebahagiaan bukan terletak dari seberapa banyaknya uang. Walaupun orang yang belum punya uang banyak bilang kayak gini, Allah, gitu kan ya. Karena kita pikir kalau punya uang banyak kan bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Kan itu kan bahagia dong. Kalau naik becak terus sama naik mobil kan beda ya rasanya. Goncangannya kan beda. Betul gak saudara? Tetapi saya mau beritahu begini saudara, bahwa bukan uang kunci kebahagiaan. Karena kalau uang kunci kebahagiaan, maka tidak ada orang di luar sana yang kaya raya, dia hidupnya merana. Nggak ada. Betul gak saudara? Nggak ada yang namanya orang kaya raya bunuh diri, nggak ada. Kalau memang kunci kebahagiaan itu terletak di dalam uang. Tetapi kita ngerti bahwa kunci kebahagiaan itu ada di dalam Kristus, kenapa?
Karena sekalipun mungkin kehidupan kita penuh pergumulan, Kristus menguatkan kita. Sekalipun kehidupan kita penuh kesusahan, Kristus yang akan berikan pengharapan. Sekalipun kehidupan kita berkekurangan, Kristus akan mencukupinya. Tepuk tangan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana caranya agar kita bisa berbahagia bersama-sama? Pengen gak sih? Saya sih pengen banget loh. Bukan yang cuma saya bahagia. Ada orang bilang kayak gini nih, ini cuma pepatah katanya, gak tahu bener atau enggak. Katanya bilang kayak gini, ada suami nih, pokoknya pengennya sendiri-sendiri aja bahagia. Bodoh amat orang lain di keluarga gak mau bahagia, terserah. Gak bahagia, terserah, yang penting gua bahagia. Ada suami bilang kayak gitu. Tetapi ada pepatah bilang kayak gini, kunci kebahagiaan di rumah adalah ketika istri berbahagia, seisi keluarga berbahagia. Gak tahu tuh bener gak para istri? Gak tahu sih, saya gak tahu. Gak tahu, tetapi saya mengatakan bahwa intinya adalah kalau kita mau untuk supaya seisi keluarga kita semuanya berbahagia, Kisah pasal 16 tadi di dalam terjemahan yang lain, terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan demikian. Lalu jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Kristus Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Setuju ya? Nah, ini kalimatnya nih yang menarik nih. Dikatakan demikian, ajaklah juga semua orang di rumahmu untuk percaya. Agak sedikit beda dengan terjemahan baru ya saudara ya. Kalau terjemahan baru seolah-olah kayaknya gini, kita gak perlu ngapa-ngapain. Yang penting udah jadi orang Kristen cukup, nanti Tuhan sendiri akan plak, rubah semuanya. Firman Tuhan jelas. Bilang apa? Ajaklah, bukan cuma ngajak doang. Tapi ajaklah juga semua orang di rumahmu untuk percaya. Jadi kalau kita mau bahagia bersama, enggak bahagia sendirian, tapi bahagia bersama dengan sisi keluarga, saya dan saudara, kita harus mengajak orang-orang seisi rumah untuk menjadi percaya. Pak, seisi rumah itu artinya rumah doang, rumah kita sendiri? Ya, ada betulnya. Seperti saya, istri sama anak. Tetapi berbicara rumah isinya bisa saja bukan hanya keluarga inti, betul bukan? Bisa saja di dalam sebuah rumah itu adalah ada om, tante, sepupu dan sebagainya, betul gak saudara? Bisa juga berbicara rumah itu bukan hanya rumah secara keluarga jasmani, bisa juga adalah berbicara mengenai rumah Allah atau berbicara komunitas atau kehidupan kita bersama dengan orang-orang pergaulan kita. Artinya apa? Teman-teman dekat kita juga. Teman-teman yang suka kita bergaul sama mereka. Tuhan juga mau untuk kita ajak mereka untuk ikut Tuhan Yesus. Amin. Aminnya cuma satu di belakang. Ini khotbah apa perlu diulang, saudara? Berapa banyak kita yang berkata gini, Tuhan saya mau bahagia bersama. Katakan, yeah. Ya, iya-nya kurang mantep. Yeah, gitu. Agak sedikit ditekan, yeah. Oke. Oke. Nah, kalau kita mau ajak orang lain untuk ikut Tuhan. Setuju? Dari wajahnya kurang mantap nih saya. Bilang kiri kanan gini, yuk ajak orang lain ikut Tuhan Yesus. Oke, saudara, saya teruskan saja. Berbicara penginjilan selalu dimulai dari yang namanya penjangkauan. Katakan penjangkauan. Semua penginjilan selalu dimulai dari yang namanya penjangkauan. Dan proses sebuah penjangkauan itu dimulai dari namanya mendoakan, menjangkau, dan mengajak. Proses penjangkauan bukan hanya sekedar menjangkau saja. Ngajak hangout bareng, pergi bareng, ajak makan bareng, ya berbuat kebaikan, bukan hanya itu saja. Tetapi juga ada yang namanya mendoakan dan ada yang namanya mengajak. Saudara, di dalam namanya proses penginjilan adalah seperti itu. Kita perlu seperti tadi firman Tuhan mengajak orang-orang di rumah kita untuk ikut Tuhan Yesus. Kita sama-sama mendengarkan sebuah kesaksian dari apa yang dialami oleh seseorang dan juga apa yang orang lain alami melalui kehidupan dia. Saya undang
Ibu Ayan boleh maju ke depan, kita dengarkan kesaksiannya, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ya, di sini saya mau katakan, tadi sayanya belum Kristen ya, sekarang ya udah kenal Tuhan, nah kenal di sini. Dan membicarakan tentang penjangkauan, penginjilan ya. Jadi kita tahu ya, penginjilan semua tahu ya. Jadi saya tadinya saya belum kenal Tuhan. Saya itu waktu belum kenal Tuhan itu hidup itu seperti di neraka. Berantem melulu ya, berantem melulu. Jadi pokoknya enggak enak banget nah. Pikirannya pengen bunuh diri. Kalau saya malam saya pengen bunuh diri terus terang. Saya ngerasa kalau udah mati udah selesai bahagia. Jadi itu satu pikiran yang sangat bodoh sekali. Di sini saya mau katakan dengan singkat. Oleh karena itu ketika saya juga dulu pernah ada pergi ke satu gereja, saya jualan di situ lumayan lama dan di situ nggak ada yang kasih tahu saya, Cik ke gereja apa ke gereja, nggak ada. Dan di situ saya juga nggak kenal Tuhan. Nah setelah saya udah nggak jualan di situ, saya sekitar setahun lah nggak ada yang katakan sama saya untuk ajak saya ke gereja. Saya tetap jualan di situ. Dari jam 6 pagi orang belum datang, saya udah datang. Sampai jam 1 orang udah pulang, saya baru pulang. Dan itu benar-benar menyedihkan sebenarnya. Dan setelah saya pindah dari situ, saya jualan di sekolahan, sekolah Kristen. Nah di situ ada teman yang ngajak saya ke gereja. Ayo ke gereja, Tuhan Yesus baik, gini-gini. Nah singkat cerita saya ikut dia ke gereja. Saya sekitar 2 tahun, nah saya di gereja itu. Setelah saya ke gereja, saya tahu betapa pentingnya orang harus percaya, betapa pentingnya orang harus kenal. Nah ketika saya masih ingat ketika itu, saya setelah 2 tahun saya dibaptis. Nah teman saya bilang, kamu kan belum punya mobil, belum punya rumah, segala macam. Kamu boleh minta, Tuhan jawab. Tahu nggak yang saya minta apa? Jiwa-jiwa. Keluarga saya 13 saudara. Mereka semua belum percaya, hanya saya aja yang udah percaya. Yang saya minta ketika saya dibaptis, saya minta seluruh anggota keluarga saya, mama saya, mereka semua diselamatkan. Dan saya mau katakan puji Tuhan, adik saya, cici saya, mereka sudah meninggal saat ini. Ketika mereka sebelum meninggal, mereka percaya Tuhan. Dan mereka diselamatkan. Sampai hari ini saya mendoakan mereka. Saya percaya suatu hari mereka semua akan diselamatkan. Dan saya selalu mempunyai satu kerinduan yang kuat. Saya selalu memberitakan Injil, memberitakan kabar kesukaan kepada orang. Saya selalu mengajak orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Dengan cara apa? Saya membangun hubungan dengan mereka. Kadang-kadang saya di pasar itu ya, di pasar itu walaupun mereka Islam, saya juga Tuhan taruh di hati saya untuk kasih tahu mereka, percaya. Saya selalu membangun hubungan dengan mereka. Saya dengan cara apa? Saya katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, ya saya kesaksian tentang kehidupan saya dulu waktu saya belum percaya dan sesudah saya percaya hari ini. Kenapa saya bisa mau datang sama Tuhan? Karena kita dulu latar belakangan agama yang lama itu gak gampang untuk pindah ya. Apalagi saya orang Medan itu gak gampang. Dan itu benar-benar saya bilang sama teman-teman itu gak gampang. Ada harga yang kita bayar. Tapi kenapa saya berani melangkah begitu jauh. Dan saya selalu juga ketemu orang sampai hari ini. Setiap sales yang datang ke rumah saya selalu tanya, udah percaya, maksudnya udah ke gereja belum? Kalau mereka bilang belum, saya tahu tuh itu tugas saya. Dan saya selalu membangun hubungan, memberitakan Injil kepada mereka, ajak mereka, ayo percaya, ayo datang sama Tuhan. Dan di sini dengan pelanggan saya yang ngambil kue dengan saya juga selalu ajak mereka. Dan puji Tuhan, hari ini ada salah satu di antara mereka, namanya Admi, dia ada di sini. Admi silakan bangkit berdiri. Ini dia orangnya, dia ada di sini, puji Tuhan. Dan saya juga mengajari dia, ayo Mi, beritakan Injil, ayo ajak orang-orang untuk ke gereja, orang-orang. Dan saya juga mengajar dia untuk mendoakan seluruh anggota keluarganya supaya mereka boleh percaya. Saya mau katakan, jangan takut kalau kita ditolak, ya. Tuhan Yesus saja ditolak, apalagi kita. Jadi jangan takut. Ketika saya ketemu orang itu, saya selalu mendoa untuk orang itu. Pokoknya mau ketemu Admi, Tuhan jamah Admi ya Tuhan, selamatkan dia, bawa dia mengenal Engkau. Di dalam hati saya berbicara, tapi di mulut saya ngajak, Admi ayo ke gereja, Tuhan Yesus baik Mi, gini, dia sudah tolong saya. Dan itu yang saya katakan. Dan saya sampai hari ini selalu ya mengajak, saya nggak takut.
Karena kenapa? Karena saya tahu waktu saya sudah nggak ada, Tuhan sudah mau datang sebentar lagi jemput kita. Jadi saya harus memberitakan Injil, mengajak orang-orang. Kalau kita nggak mengajak mereka, mereka nggak tahu kalau di dunia ini ada Tuhan Yesus, ada Tuhan yang hidup, Dia sanggup menyelamatkan setiap kita yang ada di sini. Amin. Itu aja kesaksian saya. Ya, Haleluya. puji Tuhan. Dan saat ini Ibu Atmi sudah tertanam di gereja ini bersama-sama dengan kita sebagai sebuah keluarga rohani. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saudara, satu hal yang saya mau tanya sebentar. Berapa banyak di antara saudara yang ada di ruangan ini menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus yang sebelumnya saudara pernah dijangkau oleh orang lain, entah itu saudara, teman, orang tua, segala macam, yang saudara pernah dijangkau oleh orang lain dan pernah diajak oleh orang lain datang ke gereja. Saudara paham ya pertanyaannya ya? Berapa banyak adalah saudara yang pernah mengalami seperti itu? Saudara yang ada di sini, yang saat ini sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, yang dulunya pernah dijangkau atau juga pernah diajak oleh orang lain pergi datang ke gereja. Kalau itu saudara orangnya, hitungan yang ketiga nanti saudara angkat tangan. Setuju ya? Saudara paham ya? Hitungan yang ketiga, saudara angkat tangan kalau saudara itu adalah orangnya. 1, 2, 3, angkat tangan saudara. Tahan saudara, tahan, please, tolong please, tahan, angkat tangan tinggi-tinggi, saudara tolong lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka pernah jadi orang Kristen, jadi orang percaya karena pernah ada yang ngajak, entah itu suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, temannya, atau siapapun. Mereka adalah orang-orang yang menjadi percaya hari ini karena mereka pernah diajak. Saudara lihat tangan-tangan yang terangkat. Dan hari ini kita melihat betapa powerfulnya untuk kalau kita mengajak orang lain untuk mereka juga datang pada Tuhan. Tepuk tangan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tepuk tangan juga untuk orang-orang yang pernah mengajak saudara. Tepuk tangan buat mereka. Oleh karena mereka juga Tuhan pakai saudara kita semua dari tempat ini. Termasuk saya. Kita pun semua dari tempat ini. Karena ada orang-orang yang pernah juga mengajak saya untuk datang ke gereja. Saudara, oleh karena itu hari ini saya mau ajak jangan pernah menunda untuk kita mengajak orang lain. Jangan pernah menunda karena kita tidak pernah tahu batas waktu akhirnya kapan. Saudara, saya ingat salah seorang pernah cerita begini, bahwa ketika pada saat waktu dia masih kuliah, pada saat waktu dia kuliah, dia ada seorang teman yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Di hatinya ada dorongan untuk ajak orang itu ke gereja. Ajak orang itu ke gereja. Dia pending dan dia berkata begini, nanti deh setelah saya pulang jalan-jalan dari luar negeri. Saya mau pergi nih ke luar negeri, mau jalan-jalan. Nanti aja deh, kayaknya lebih luang waktunya, lebih leluasa waktunya untuk dia bisa ngajak temannya ini ke gereja. Singkat cerita apa yang terjadi saudara? Ketika pada saat waktu dia pulang dari luar negeri, dia dapat kabar temannya itu sudah meninggal bunuh diri, lompat dari lantai keberapa. Saudara, kita tidak pernah tahu waktunya. Tapi hari ini saya mau ajak kita sama-sama, yuk ajak orang lain, orang-orang di rumah kita, teman-teman dekat kita, orang-orang yang di dalam pergaulan kita, di dalam circle kita, mereka yang belum percaya, ajak mereka untuk ikut Tuhan Yesus. Saudara, ada banyak saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Hari ini kita mau bahas sebentar. Kenapa ada orang-orang yang mau ya? Kenapa ada orang-orang yang mau menjangkau orang lain untuk keselamatan orang itu? Kenapa ya? Saudara, sebelum saya masuk ke situ, sebelum saya menjawabnya, saya mau berikan ilustrasi dulu. Gini, berapa banyak saudara yang ketika kehilangan handphone saudara, saudara berusaha untuk mendapatkannya kembali, saudara cari. Yang saudara merasa seperti itu boleh angkat tangan. Kalau saudara kehilangan handphone, jangan sampai saudara nggak angkat tangan lalu bilang kayak gini, ntar jangan-jangan pas saudara cari nggak ketemu lagi loh. Bukannya nyumpahin, maksudnya jujur-jujur aja kayak gitu kan. Berapa banyak kalau kita kehilangan handphone kita,
atau sesuatu yang lain, atau perhiasan deh, perempuan perhiasan deh. Waktu berapa waktu yang lalu anak saya ketika pelayanan di atas ini, liontinnya putus saudara, jatuh, hilang. Dan apa yang terjadi setelah pelayanan? Dia nyari kemana-mana, dia nyari. Kenapa? Karena berharga. Betul gak saudara? Kenapa saudara ketika kita kehilangan handphone kita cari? Karena handphone ini bernilai. Bukan harganya saja, tetapi juga ada banyak foto sebagai kenang-kenangan, betul gak? Ada banyak catatan-catatan penting yang kita taruh di situ, betul gak sih saudara? Maka itu kita cari, kenapa? Karena itu berharga, karena itu bernilai. Coba kalau seandainya di tengah jalan saudara ketemu di pinggir jalan, ada buah jeruk tetapi busuk kayak gini. Ada di tengah jalan, saudara lewat nih di jalanan, ada buah jeruk tapi busuk kayak gini. Kira-kira saudara akan berusaha untuk mengambilnya enggak? Ya disimpan gitulah buat koleksi. Kita nggak mau, betul nggak? Kenapa? Karena tidak berharga, karena tidak bernilai buat kita. Setuju nggak? Next slide. Sebuah statement yang saya mau ajak kita tangkap sama-sama. Seseorang akan berusaha melakukan sesuatu untuk apa yang menurut dirinya bernilai. Boleh renungin dulu sebentar, betul nggak saudara? Seseorang akan melakukan sesuatu untuk apa yang dianggapnya bernilai. Jadi ketika seseorang dia menganggap bahwa keselamatan nyawa orang lain tidak bernilai apapun, maka dia tidak akan pernah mau berusaha melakukan apapun untuk keselamatan orang itu. Betul gak saudara? Setuju gak sampai di sini? Setuju ya? Sebab ketika seseorang dia meyakini, dia menyadari bahwa keselamatan nyawa seseorang, apalagi nyawa orang itu adalah keluarganya sendiri, kerabatnya sendiri, orang yang dia cintai. Kalau itu orangnya, kalau dia menyadari bahwa keselamatan nyawa orang itu sangat berharga, sangat bernilai, saya yakin dia akan berusaha untuk menjangkau orang itu agar orang itu diselamatkan. Jadi letak kuncinya adalah terletak pada keberhargaan. Seberapa berharganya keselamatan nyawa orang yang kita cintai, orang dalam keluarga kita, orang di sekeliling kita, bagi kita. Kalau kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, kita tidak akan lakukan apapun untuk itu. Jadi saudara, jawabannya adalah kenapa ada orang yang menjangkau orang lain agar mereka diselamatkan? Karena mereka menyadari bahwa keselamatan yang Tuhan Yesus berikan adalah hal yang sangat berharga. Keselamatan yang Tuhan Yesus berikan adalah hal yang sangat bernilai. Renungkan sebentar. Sebentar lagi firman Tuhan kita akan selesai. Tetapi saya mau, kita berharap Tuhan mau, bukan saya. Sebelum kita pulang, kita renungkan hal ini. Ada orang-orang di dunia ini yang hanya melihat uanglah yang bernilai. Bukan uang itu tidak bernilai, betul uang itu bernilai. Tetapi hanya ada orang-orang yang hanya berkata begini, yang bernilai dalam kehidupan saya hanya uang. Yang bernilai dalam kehidupan saya hanya jabatan. Yang bernilai dalam kehidupan saya adalah harta. Yang bernilai dalam kehidupan saya adalah ini dan itu dan ini dan itu. Saudara, hari ini saya mengajak, tempatkan pengertian yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa ada orang yang menjangkau kehidupan kita pada saat waktu yang dulu? Kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia? Dia menjangkau manusia yang berdosa. Karena bagi dia, keselamatan nyawa saudara dan saya sangat bernilai. Lebih daripada nyawanya sendiri. Lebih daripada segala kenikmatan, kenyamanan yang ada di sorga. Dia mau turun ke dunia. Hari ini saudara, saya mau ajak, kalau kita adalah orang-orang yang mengerti mengenai nilai sebuah keselamatan, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Jangkau orang lain.
Mungkin saudara berkata, apa sih Pak nilai keselamatan itu? Saya mau ajak kita lebih lagi sedikit masuk, supaya kita tidak main di area retorika. Tetapi saudara, saya mau ajak bagaimana untuk kita mengerti. Oke Tuhan, saya mau. Saya ngerti bahwa keselamatan itu sesuatu yang sangat bernilai. Supaya saya punya hati yang berbelas kasihan menjangkau orang lain. Tetapi apa sih nilai keselamatan itu? Secara gamblang dan simple, keselamatan itu berbicara begini. Nilainya saudara adalah diluputkan dari masuk api neraka menjadi masuk surga. Itu nilainya. Itu nilainya. Kalau saudara bisa menilai uang, artinya begini, kira-kira gambarannya. Saudara tadinya tidak punya uang, miskin kere, miskin kin. Sekarang punya uang menjadi triliunan lan. Oke, saudara ngerti ya bedanya? Nah itulah artinya, itu nilai daripada uang, gitu kira-kira. Yang tadinya adalah saudara susah, miskin, sin, sengsara, rara, sekarang menjadi kaya, ya, kayak gitu. Jadi, iya kayak gitu deh saudara. Saudara paham sampai di sini? Keselamatan more than anything. Lebih daripada uang, lebih daripada apapun. Kenapa saya mau katakan demikian? Karena berbicara nilai keselamatan adalah seseorang dia diluputkan dari yang namanya kematian kekal, masuk neraka, menjadi masuk ke surga. Saudara mungkin bisa lebih pengertian, lebih juga ada begini. Artinya begini, nilai daripada sebuah keselamatan. Saudara tadinya nyebrang jalan, tiba-tiba ada truk yang lewat, saudara tidak sadar. Lalu saudara ada yang tarik ke belakang tiba-tiba. Hanya 5 cm, truk itu lewat di depan saudara. Saudara baru akan berkata begini, yes, thank you Lord. Gua ngerti apa yang namanya perlindungan Tuhan. Gua ngerti apa yang namanya keselamatan Tuhan. Gua ngerti apa yang namanya pertolongan Tuhan. Betul gak saudara? Keselamatan, itulah nilainya. Inilah keselamatan nilainya. Seseorang yang tadinya seharusnya dia masuknya ke sini melalui Yesus Kristus, dia dipindahkan masuknya ke sini. Itulah keselamatan saudara. Itulah nilai keselamatan. Dan saudara tolong dengar baik. Orang yang masuk ke sini, yang jatuh masuk ke dalam api neraka, no return, nggak ada jalan balik, nggak ada kesempatan kedua. Setelah dia jatuh, hidupnya dicengkram oleh iblis, hidupnya dikuasai oleh iblis. Firman Tuhan berkata apinya tidak pernah padam. Saudara, dikatakan bahwa ulat belatungnya tidak pernah mati. Mungkin kita bertanya, apa urusannya dengan belatung? Saudara, pada saat seseorang mati, entah dia jadi orang Kristen atau bukan, nanti di dalam kehidupan, di dalam kekekalan, dia enggak lagi hanya seperti roh, tetapi dia kembali seperti berbadan kayak gini. Baik itu Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan dan diselamatkan masuk surga, ataupun yang di neraka. Sama. Seperti tubuh Yesus. Bedanya adalah tempatnya aja. Tempatnya. Jadi kenapa kalau seandainya ada yang berkata bahwa aduh itu apa urusannya sama sama belatung. Saudara, belatung itu kalau nggak, belatung itu masuk ke dalam badan. Udah nggak usah terusin lagi deh ya. Udah ya, nggak usah ya. Udahlah, nggak perlu itu nggak perlu karena kita nggak akan ke situ kok. Betul nggak saudara? Bilang kiri kanan itu mah nggak perlu dah, gua nggak ke situ. Gua mah ke sini sih. Udahlah. Tetapi jangan sampai orang-orang kita kasihi nggak ke sini. Betul nggak saudara? Gunakan kesempatan yang ada. Kenapa saudara? Kenapa kita harus menjangkau orang-orang di dalam rumah kita? Untuk mereka juga boleh menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk mereka boleh ikut Yesus dan diselamatkan. Sebab bagian orang yang tidak percaya adalah lautan api. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang unbelief, yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal dan bla 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 bla,
Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, saya sangat bersedih dan prihatin dengan anggota keluarga saya. Mereka yang belum percaya dan mereka meninggal. Tetapi saya ngerti kalau Tuhan tugaskan saya hari ini untuk menjangkau keluarga saya, keluarga besar saya, mereka yang belum percaya, Tuhan kasih kesempatan untuk itu. Saya tidak mau sia-siakan, karena saya tahu neraka lautan api itu ada, dan saya tidak mau ada yang alami seperti itu. Saya tutup ini dengan sebuah kesaksian. Satu ketika saya dengar saudara sepupu saya sakit di rumah sakit. Nggak ada berita yang memprihatinkan kondisinya. Ya, dia habis dioperasi, lalu mungkin habis operasi lalu ada sesuatu yang belum beres, akhirnya masuk ke rumah sakit lagi untuk perawatan, pemberesan hasil operasinya. That's only kayak gitu aja yang saya dengar. Oke. Lalu pada saat waktu itu hari Minggu, saudara, saya dengar kabarnya kayak gitu. Lalu hari Senin saya memutuskan untuk ke sana. Ketika saya lagi sepupu saya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dulu saya pernah ketemu sama dia dan beberapa kali saya ketemu dia dan saya tanyakan, mau nggak ikut Tuhan Yesus? Jawabannya intinya adalah no. Singkat cerita, pada saat saya lagi doa sembahyang di rumah, hari itu saya mau pergi. Pada saat lagi saya sembahyang, ada satu hal di hati saya, perkataan begini, sampaikan kepada dia kali ini lagi, mau nggak ikut Tuhan Yesus? Inilah kesempatan yang terakhir buat dia. Saya pikir, saya nggak ada kepikiran sama sekali bahwa dia akan meninggal. Enggak, sama sekali enggak. Dia hanya itu aja. Jadi saya berkata gini, iya Tuhan, iya nanti saya akan ke sana, saya akan ngomongin sama dia, nggak peduli udah berapa kali dia nolak untuk terima Tuhan Yesus, udah berapa kali dia nolak untuk nggak mau diajak ikut Tuhan Yesus, nggak mau peduli. Pokoknya ketika nanti ketemu, saya akan ngomong apapun resikonya. Dia nggak terima atau apapun, pokoknya. Dan sepanjang jalan saya cuma berdoa, Tuhan please lembutkan hatinya, please lembutkan hatinya. This the last chance buat dia, Tuhan please. Bukan dari saya, tetapi Tuhan yang taruhkan di hati saya statement itu. Singkat cerita, aduh bagaimana ya Tuhan, karena berkali-kali dia nolak, jadi saya betul-betul khawatir banget gitu. Karena nanti dia bisa nolak lagi nih, kayak gitu kan. Jadi, aduh Tuhan tolong please, Tuhan please lembutkan. Sampai di rumah sakit saudara, ngobrol sama dia. Ngobrol biasa saudara, ngobrol biasa banget. Singkat cerita gini, ngomong gak ya? Tapi di hati bilang, sampaikan, last chance, ngomong. Saudara, apa yang terjadi? Saya cuma ngomong simple gini, dia kok sepupu saya, mau gak? Terima Tuhan Yesus. Jawabannya adalah saudara, mau. Ikut doa yuk. Tepuk tangan bagi nama Tuhan lebih dulu. Saudara, itu hari Senin yang saya tidak pernah tahu. Dan saya gak dapat kabarnya lagi setelah itu. Hari Minggunya, jadi itu Senin, hari Minggunya, tengah malam, jam 3 pagi saya dapat kabar. Sudah meninggal. Sedih. Tetapi ada kabar sukacita yang saya dapatkan. Yes, I know dia nggak di sini.